Salam sehat sahabatku, sahabat yang hebat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat yang dicintai Tuhan, kita sepakat untuk tetap menjaga tubuh kita tetap sehat. Sebab memelihara kesehatan adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan kedua dengan cuci darah untuk dapat melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabatku, beberapa waktu yang lalu saya menerima pesan penting dari seorang sahabat gagal ginjal yang 7-8 tahun yang lalu aktif sekali menghidupkan grup-grup ginjal. Tetapi belakangan ia fokus menghadapi deraan kalsium dan fosfor dan PTH yang tinggi yang merusak tulang-tulangnya. Dia berpesan melalui chatting pribadi, jika suatu hari ia mati, ia ingin saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat ginjal bahwa dia bukan meninggal karena salah makan, bukan karena kalium. Ini pesan sederhana tetapi penting. Kenapa penting? Karena banyak kasus kematian pasien gagal ginjal itu dikabarkan karena salah makan. Baik oleh keluarganya sendiri, ya dicari-cari kemarin makan apa. Bahkan oleh petugas kesehatan ditanya, kemarin salah makan apa. Ini kabar-kabar yang menyesatkan yang berlangsung turun-temurun. Dan ini harus diluruskan supaya pasien gagal ginjal lebih mengerti apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Bukan takut-takut oleh mitos-mitos yang gak jelas seperti itu, ya. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabat, ini kisah nyata kawan saya. Hadir selama 5 tahun. Ketika meninggal usianya sekitar kalau nggak salah 52 tahun. Jadi dia mulai hadir umur 47. Tergolong pasien yang tertib, tidak pernah bolos hadir, minum obat-obatan, lalu makannya lebih sering dijaga, ya. Dia menghindari daging, menghindari telur, menghindari ikan ayam. Jadi dia makannya pehu. Tahu ya maksudnya? Dia hanya makan dengan pehu, tempe tahu. Suatu hari, pagi-pagi dia meninggal. Semua orang terkejut. Padahal selama ini dia baik-baik, sehat. Tiba-tiba meninggal. Lalu orang sibuk menanyakan, kemarin dia salah makan apa? Selama ini dia makannya sudah bagus. Mungkin dia salah makan. Makan buah. Nah ini, ya. Seringkali yang jadi sasaran kesalahan, makanan terakhir yang diketahui dimakan oleh pasien. Nanti saudaranya akan ngasih tahu. Oh iya, kemarin dia udah dibilangin nggak boleh makan sate, tapi kepingin makan sate kambing ya. Salah makan. Padahal udah bagus dia 4 tahun makan pehu, tempe tahu. Ini kesalahan informasi. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Nah ini kisah yang kedua sahabat saya. Seluruh pasien gagal ginjal ini sebenarnya sahabat kita semua, ya. Karena kita punya grup ginjal yang anggotanya seluruh Indonesia. Nah sahabat kita ini meninggal saat tidur. Padahal malam itu dia mengajak anaknya
keluarganya, istrinya, makan malam di luar, di restoran, bahagia, gak ada tanda-tanda dia sakit. Setelah makan, mereka pulang, ngobrol, masih biasa. Gak ada tanda-tanda sakit. Malam, tidur. Tapi ketika pagi dibangunkan, ia sudah meninggal. Semua terkejut. Lalu beredar pertanyaan, kenapa dia meninggal? Biasa ya, kalau ada pasien gagal ginjal meninggal, orang sibuk mencari tahu, meninggalnya kenapa? Ini tradisi di lingkungan gagal ginjal. Ya. Saya tahu kenapa orang menanyakan, karena yang bertanya ini ingin menghindar, sebisa mungkin menghindar, jangan sampai meninggal karena kasus yang dialami oleh sahabat yang sudah meninggal itu. Dan biasanya yang disalahkan, oh kemarin makan ini, makan harusnya nggak pesen genjer, kita kemarin makan di pecel lele pesen tumis genjer. Nah, genjer dijadikan alasan. Jadi sahabatku, banyak pasien gagal ginjal akhirnya divonis meninggal karena salah makan. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabatku, kasus-kasus pasien HD meninggal yang dikabarkan karena salah makan ini harus diluruskan. Faktanya, jarang sekali pasien HD meninggal karena salah makan. Jarang. Kecuali makan luar biasa, over, ya. Jarang. Sedikit sekali pasien gagal ginjal meninggal karena kalium. Jadi kalau salah makan itu pasti, ya, yang dituduh kalium. Buah disalahkan karena kaliumnya, sayur karena kaliumnya. Nggak tahu kalau sate itu disalahkan karena apa. Itu sebabnya banyak kan pasien gagal ginjal tidak berani makan sate kambing, takut karena ada kisah orang meninggal makan sate kambing. Jadi ini harus diluruskan. Kisah-kisah yang beredar mengenai pasien gagal ginjal yang meninggal karena salah makan itu telah merusak jalan pikiran, keyakinan para pasien gagal ginjal di seluruh Indonesia. Termasuk keyakinan para petugas, perawat khususnya. Yang menganggap buah atau makanan-makanan tertentu, sayur tertentu, itu dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dapat menyebabkan seseorang masuk ICU. Bahkan pasien-pasien sendiri, pasien yang tidak mengerti, dia sendiri berkisah, kemarin saya makan semangka masuk ICU. Apakah semangka yang membuat dia masuk ICU? Apakah sesungguhnya pasien itu kelebihan kalium? Atau justru sebaliknya? Sebenarnya dia kekurangan kalium dan masuk ICU. Karena banyak kisah-kisah yang beredar itu tidak didukung oleh fakta-fakta, oleh data-data laboratorium. Hanya mengembangkan mitos. Dan itu menyebabkan banyak pasien gagal ginjal tidak sehat, tidak bahagia, tidak berkualitas hidupnya. Karena dia takut makan. Dia takut salah makan, takut meninggal seperti orang-orang yang diceritakan salah makan itu. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Sahabat, karena begitu banyaknya informasi yang salah yang berkembang tentang informasi orang meninggal karena salah makan, orang masuk ICU karena salah makan, akibatnya di forum-forum ginjal, di grup-grup ginjal banyak pertanyaan. Boleh makan ini enggak? Pasien HD boleh makan itu enggak?
boleh minum ini nggak, boleh minum itu nggak. Saya jarang menjawab pertanyaan itu karena itu nggak penting. Saya selalu mengatakan pasien gagal ginjal harus makan bervariasi. Ingat, bervariasi itu untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh kita, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan. Jangan hanya makan daging terus, telur terus, harus bervariasi. Pasien gagal ginjal harus makan bervariasi. Ya. Yang harus dikendalikan adalah polanya. Ada video di episode sebelumnya. Penting untuk didiskusikan, dimengerti bersama. Sahabatku, mulai sekarang mari kita belajar menjadi pasien HD yang rasional, yang smart, yang tidak menggantungkan kesehatan kita, pilihan hidup kita, pilihan makan kita, pilihan obat kita pada kisah-kisah yang kadang tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan. Hanya kisah dari mulut ke mulut, keyakinan yang tidak didasari oleh fakta laboratorium. Saya 12 tahun gagal ginjal, 8 tahun lebih, ya sebentar lagi 9 tahun cuci darah, masih bisa olahraga, masih aktif, ya meskipun mengalami masalah dengan fosfor, ya, tapi tidak terlalu serius. Tidak pernah dirawat sekalipun di rumah sakit karena sakit. Tidak pernah datang ke UGD karena ginjal. Hanya satu kali dan tidak mendapatkan tindakan itu karena cikungunya, ya, belum lama. Belum pernah transfusi. Dan saya merasa sehat kecuali gangguan jantung, ya, sumbatan kardiovaskular, dan saya happy makan semua yang ingin saya makan, kecuali kalau buah belimbing, ya. Saya makan bervariasi, makan semua makanan yang disediakan oleh Tuhan, yang halal, ya. Tetapi saya bukan pengikut aliran ngawur. Makan aja, hajar aja, habisin. Enggak, ya. Saya makan dengan pola. Ada pola makan yang membuat kita untuk tetap hidup sehat di video ini. Kawan-kawan harus melihat, ya, supaya hidupnya semakin sehat. Ingat, berhenti mempercayai mitos-mitos, kisah-kisah tentang pasien HD meninggal karena salah makan. Itu benar-benar salah. Itu cerita yang salah. Oke? Salam sehat sahabatku. Kita sepakat dan mufakat untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidup.